Wa yusannu fihi raf'ul yadaini, dan ketika membaca kunut disunatkan angkat tangan gini ya. Wal jahri, dan dibacanya dengan bersuara ya. Dan bersuara ini juga yaitu ketika kita sholat di siang hari, karena ada kunut itu namanya kunut nazilah nanti ya. Ada kunut yang rawatib, ada kunut nazilah, nanti dijelasin ya. Wa ta'min, dan diaminkan ya. Wassalatu wassalamu ala an-nabi alihi wa ashabihi, dan membaca salawat. Jadi setelah nastaghfiruka wa natubu ilaih ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita faidatul kunuti faidatun al-kunutu kismani. Membaca kunut itu terbagi menjadi dua. Kunutu ratibatin, kunut rawatib. Wahya fi maudi'aini, membaca kunut rawatib itu pada dua tempat, disunatkan artinya. Yang pertama fil i'tidali tsani min salatil fajri, ketika i'tidal di rakaat kedua pada salat subuh. Ya seperti yang kita kerjain itu ya, di rakaat kedua. Yang kedua fil i'tidalil akhiri, dan di waktu i'tidal yang terakhir di salatil witri, ketika mengerjakan salat witir. Fin nisbits tsani min ramadhana, di waktu mengerjakan salat witir di pertengahan akhir daripada bulan Ramadan. Jadi malam tanggal 16 ya, malam tanggal 16 sampai akhir. Tapi sekarang seperti di Mekah itu dibaca dari awal Ramadan, baca kunutnya itu ya, baca di waktu witir ya. Setiap habis tarawih terus witir, terus baca kunut dari mulai awal Ramadan gitu. Ada lagi yang disebut kunutun nazilat, kunutun nazilatin, kunut nazilah. Kunut nazilah ini yusannu, disunatkan fi jami'il maktubati, di sholat-sholat yang diwajibkan, yaitu sholat yang 5 waktu. Tidak terbatas, tidak hanya di waktu sholat subuh, tapi di sholat yang lainnya juga disunatkan membaca kunut nazilah. Yaitu ketika disunatkannya idza nazalat nazilatun bil muslimina fi ayyi makanin, ketika ada bencana yang dialami oleh kaum muslimin di mana-mana ya. Bukan hanya di kampung kita, di tempat lain juga kalau kita dengar, kita berdoa pada Allah ya, mendoakan nanti dengan membaca kunut nazilah supaya bencana itu segera bisa dihilangkan oleh Allah. Jadi wala yustaratu ayyakuna fi mahallin nazilati, tidak disyaratkan terjadinya bencana itu atau masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin itu di negerinya atau di kampungnya gitu. Yang dimanapun terjadinya, kita disunatkan membaca kunut nazilah ini. Waktu saya di pesantren dulu, guru saya itu yang selalu menjadi imam sholat, namanya Kiai Haji Idris atau Mbah Idris, menantu daripada Mbah Hasim Asy'ari ya, encingnya Gus Dur. Jadi itu setiap beliau mimpin sholat pasti baca kunut ya, 5 kali itu 5 waktu, jadi nggak pernah enggak gitu, selalu baca kunut. Dan karena baca kunut itu disunatkan jahar, jadi waktu zuhur asar juga kencang, Allahumma hdina fiman hadait gitu. Saya pernah bertanya, Yai, kalau Yai baca kunut setiap sholat itu maksudnya apa gitu. Jadi beliau mengatakan, beliau melihat adanya fenomena gitu, atau adanya atau yang terjadi di masyarakat sekarang ini pada waktu tahun 60-an.
Saya pesantren dulu tahun 59, 58, 60 terus sampai tahun 67. Jadi hampir 9 tahun saya di pesantren. Jadi sedikit hafal lah kebiasaan itu gitu. Karena saya selalu menjadi khodimnya Kiai Idris gitu. Saya selalu siap untuk melayani beliau gitu. Jadi beliau jawabannya cuma satu. Saya melihat sekarang ini banyak keluarga-keluarga kaum muslimin yang sudah tidak bersungguh-sungguh lagi mendidik anaknya dalam masalah tafaqquh fiddin itu. Mendidik agamanya untuk memahami agama. Banyak berbondong-bondong menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah yang tidak ada ya kepada masalah tafaqquh ini gitu. Itu dia prihatin bagaimana nanti ke depannya gitu. Sebab apa? Sebab hidupnya Islam ini dengan ilmu gitu, ilmu agama tentunya gitu ya. Jadi beliau prihatin lah gitu. Ya tentunya ngadunya sama Allah gitu supaya jangan terus-terusan begini. Mengkhawatirkan gitu kalau masyarakat sudah tidak ada orang yang ahli agama bagaimana nanti gitu. Laulana fara min kulli taifatin yatafaqahu fid din ya. Kenapa tidak ada sebagian daripada satu masyarakat itu yang mendidik, ada yang mendalami soal-soal agama itu. Jadi kalau sudah tidak ada lagi yang peduli dengan pendidikan agama, itu yang beliau pikirin gitu. Itu tahun 50-60-an. Ya, apalagi sekarang gitu. Ya kita bukan ngomongin orang gitu, tapi orang tua kadang-kadang lebih bangga menceritakan kalau anaknya itu lulusan Amerika gitu, lulusan Eropa gitu. Kalau zaman saya dulu orang masuk ke pesantren itu dianggap satu kemunduran gitu loh. Itu. Pernah saya punya ponakan pinter namanya, ponakan perempuan, sekolah SD mau lulus kelas 6. Terus dia tanya melanjutkan kemana? Saya bilang ya ke sanawiyah, saya bilang gitu. Ngomongnya begini kepala sekolahnya tuh. Ya sayang banget Pak Haji katanya. Kenapa? Anak cucu bapak apa keponakan bapak ini pinter banget. Sayang masukin sanawiyah gitu. Dan dia muslimah gitu. Ngomongnya begitu. Wallahu a'lam ya begitulah ya. Nah, mudah-mudahan kita jangan terpengaruh gitu. Di dalam syair katakan ni'amul ilahi alal ibadi katsiratun kan gitu. Nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu tidak terhitung banyaknya. Tapi yang paling istimewa nikmat yang Allah berikan itu adalah jika punya anak yang soleh. Soleh identik dengan ya pintar agama gitu. Gimana kalau nggak pintar gitu. La yasihut taqwa illa bil ilmi katanya. Orang mengaku bertakwa nggak benar kalau dia tidak punya ilmu agama gitu. Baik kita terusin. Jadi baca kunut nazilah itu sunnah. Tidak harus terjadi masalah itu yang kita hadapi di sini, ya di mana-mana gitu. Seperti sekarang di Syria saudara-saudara kita begitu menderita gitu menghadapi perang saudara di sana. Emang diadu domba gitu. Alhamdulillah.